Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan membahas Squid Game episode ketiga. Episode ketiga ini menceritakan tentang mereka semua yang akan kembali bermain sebuah permainan. Dan jika gagal, mereka pasti akan kehilangan nyawanya. Dan apakah mereka bisa melewati permainan kedua ini? Dan apakah permainan kedua ini? Jika kalian penasaran, mari kita langsung lanjut ke videonya. Ini dia alur cerita film Squid Game episode ketiga. Episode ketiga ini dilanjutkan dengan Junho yang masih mengikuti minivan itu, dan minivan ini mengarah ke sebuah pelabuhan. Dia pun mengikutinya sampai sana, dan di sini ada banyak sekali minivan yang masuk ke sebuah kapal yang sangatlah besar. Dia pun berencana untuk menyelinap masuk ke dalam kapal itu, tapi sebelum itu dia meng-SMS bosnya dan mengatakan dia tidak bisa hadir di kantor polisi hari ini. Akhirnya dia pun menyelinap ke bawah minivan paling belakang. Dan episode ketiga ini pun dimulai dengan judul Pria Berpayung. Para staf pun memeriksa identitas para pemain dengan menggunakan sebuah scanner, seperti yang biasanya kita lihat di Alfamart atau Indomaret. Di sini Junho sudah menyelinap ke dalam minivan dan berakting seolah-olah dia sudah dibius. Dan saat dicek, dia pun melawan staf ini dan singkat cerita dia pun menang. Setelah mengalahkan staf, dia pun berganti pakaian dengan staf itu dan membuang tubuh staf ke laut. Sebelum itu, dia pun juga memasukkan identitasnya ke staf itu. Selang beberapa saat, akhirnya kita sampai di pulau di mana Squid Game akan dilaksanakan. Dan sebelum itu, para pemain pun diganti pakaiannya oleh para staf. Nah, karena Saebyeok tidak pingsan, akhirnya dia berhasil menyelinapkan sebuah pisau kecil. Setelah mereka semua tersadar, ternyata banyak juga yang kembali ke sini untuk mengikuti Squid Game lagi. Dan di sini Ki-hun berbicara dengan Sang-woo, Ali, dan juga kakek Siji. Karena suasana tempat ini seperti kamp pelatihan militer saat mereka wajib militer dulu, akhirnya Ki-hun pun memiliki ide untuk membentuk tim agar memudahkan mereka saat menjalankan permainan nantinya. Dan di tim ini terdiri dari Ki-hun, Sang-woo, Ali, dan juga kakek Siji. Dan Deoksu juga membentuk sebuah tim yang dia pimpin. Di sini dia mengajak Saebyeok untuk ikut ke timnya, namun Saebyeok menolaknya. Di tengah-tengah itu muncullah seorang wanita yang memohon untuk pulang di episode sebelumnya. Wanita ini bernama Hanmi dan dia adalah seorang ibu-ibu. Karena menurut Deoksu wanita ini tidak berguna, akhirnya Deoksu pun memberikan syarat untuk bergabung ke timnya ini, yaitu jika wanita ini mau melakukan mantap-mantap dengannya, dia pun diperbolehkan masuk ke timnya. Pemain yang kembali di sini ternyata berjumlah 187. Dari sebelumnya pemain yang dibebaskan oleh mereka adalah 201. Dan di sini frontman menyuruh para staf untuk terus mengawasi pemain yang tidak kembali. Setelah itu jam makan para pemain pun tiba dan di sini Ki-hun pun menduga-duga apakah permainan selanjutnya. Karena permainan pertama adalah permainan anak kecil, pastinya permainan berikutnya adalah permainan anak kecil juga. Dan di sini Ali sedikit bingung karena dia bukanlah berasal dari Korea, jadi dia tidak tahu sama sekali permainan-permainan anak kecil di Korea. Dan kita kembali ke Junho, dia pun mengikuti para staf lainnya dan berpura-pura menjadi seorang staf. Dan entah kenapa setiap kita kembali ke Junho selalu disorot di bagian kancingnya yang akan lepas. Junho pun masuk ke kamarnya dan di sini ada 3 peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh para staf. 1. Dilarang membuka masker, 2. Dilarang bicara tanpa izin, dan 3. Dilarang meninggalkan kamar tanpa izin. Dan di kamarnya ini terdapat CCTV yang mengawasinya. Lalu di kamar para pemain terjadi keributan yang dibuat oleh Hanmi karena dia sangat ingin ke toilet. Para staf pun tidak mengizinkannya hingga akhirnya Hanmi mengancam akan kencing di sini. Setelah usahanya yang sangat keras itu, akhirnya dia pun dibukakan pintunya. Namun tiba-tiba Saebyeok pun ikut-ikutan ke toilet. Dan Junho pun mendapatkan jatah makanan. Di sini dia pun memakan dengan membelakangi kamera CCTV agar tidak ketahuan. Karena walaupun staf, dia pun tetap diawasi oleh staf lain. Kembali ke Hanmi, ternyata dia ke toilet bukan untuk kencing. Dia pun ingin merokok dan rokoknya ini disembunyikan di, ya bisa dibilang serabi lempitnya. Saat dia enak-enaknya, tiba-tiba Saebyeok pun masuk dengan membawa sebuah pisau. Dia pun sedikit ketakutan. Namun akhirnya Saebyeok pun mengatakan kalau dia akan mencari jalan keluar dengan menggunakan ventilasi.
Lalu Hanmi pun membantunya dengan memperbolehkan Saebyeok menginjaknya untuk masuk ke ventilasi. Dan Saebyeok juga menyuruh Hanmi untuk mengulur waktu. Saebyeok yang menyusuri ventilasi ini pun melihat sekumpulan staf yang sedang memasak sebuah gula yang sangatlah banyak. Entah akan dibuat apa itu. Dan akhirnya di sini pun karena ada tikus, dia pun memutuskan untuk kembali. Sementara Hanmi sibuk mengulur waktu karena menurut staf yang menjaganya, dia sudah kelamaan di dalam toilet. Untungnya saat staf ini menggerebek ke dalam toilet, si Saebyeok sudah kembali. Namun ventilasi yang baru saja dibuka oleh Saebyeok belum terpasang sempurna. Hari berikutnya permainan pun akan dimulai dan para staf pun bersiap-siap. Tentu saja Junho pun juga menjadi staf lagi. Sebelum permainan, para pemain pun diberikan sebuah roti dan juga susu putih. Di sini Ki-hun mengatakan kalau dia alergi susu putih dan tidak bisa meminumnya. Lalu kakek Siji pun juga mengatakan bahwa anaknya dulu mirip seperti Ki-hun. Saat makan-makan, Sang-woo tidak memakan rotinya dan memberikannya ke Ali. Begitu juga dengan Ki-hun, dia memberikan susu putihnya ke Ali. Dan ada satu orang lagi yang tidak memakan rotinya, yaitu Saebyeok. Dan ada satu orang pemain yang memakan roti ini secara hati-hati. Dan benar saja, di dalamnya ada sebuah tulisan yang bertuliskan gulali. Mereka pun digiring ke tempat permainan dan di perjalanan Sang-woo bertanya kepada Saebyeok, "Apa yang kau lihat semalam? Jika kau bisa memberitahuku, mungkin aku bisa menebak permainan selanjutnya." Lalu Saebyeok pun menjawab bahwa para staf membuat sebuah makanan menggunakan gula. Saat memasuki arena permainan, Sang-woo pun kepikiran tentang permainan masa kecilnya, yaitu memisahkan gulali dengan bentuk yang berbeda-beda. Lalu para staf menyuruh para pemain untuk memilih simbol yang ada di depan mereka, yang berada di sebuah pintu. Ada 4 simbol di sini, yaitu payung, bintang, lingkaran, dan juga segitiga. Sang-woo pun yang masih belum yakin akan permainan yang akan mereka lakukan, akhirnya menyuruh untuk mereka berempat memilih simbol yang berbeda-beda. Dan di sini Sang-woo memilih segitiga, kakek Siji bintang, Ali lingkaran, dan Ki-hun memilih payung. Setelah memilih simbol mereka masing-masing, mereka pun dibagikan sesuatu dari dalam pintu tersebut. Setelah mereka membuka barang yang mereka dapat, akhirnya mereka pun sadar tentang permainan yang akan mereka mainkan. Dan permainan ini adalah permainan gulali. Intinya mereka disuruh untuk melepaskan gulali berbentuk simbol yang sudah mereka pilih. Dan di sini Ki-hun lah yang paling sial karena simbol yang dia pilih berbentuk payung. Mereka pun terus berusaha dan terus berusaha hingga akhirnya ada seseorang yang gagal. Dan satu orang yang gagal ini memicu kepanikan dari orang-orang lainnya. Setelah itu akhirnya banyak yang gagal dan seperti yang kita tahu jika tereliminasi maka mereka akan meninggal. Dan di sini Hanmi berbuat curang dengan cara membakar jarumnya menggunakan korek api yang dia selundupkan. Tentu saja hal itu bisa mempermudah permainan kali ini. Singkat cerita, Saebyeok, Ali, Sang-woo sudah berhasil menyelesaikan permainan ini. Dan mereka pun dibawa pergi dari arena permainan ini duluan. Dan di arena permainan ada Junho yang sedang menyelinap sebagai staf. Di sini ada staf lain yang bertanya kepada Junho, "Kenapa kau di sini padahal tugasmu adalah mengangkat mayat?" Lalu staf ini pun mengajak Junho berbicara empat mata setelah permainan ini selesai. Di sini para staf memiliki 3 tingkatan. Yang paling tinggi adalah kotak, dan yang kedua adalah segitiga, dan yang terakhir adalah lingkaran. Jadi staf kotak bisa menyuruh apa saja kepada staf lingkaran dan juga staf segitiga. Lalu pada pemain yang sudah berhasil, mereka pun digiring kembali. Nah, di sini ada salah satu orang pemain yang entah kenapa dia berbeda sendiri dari yang lain, yaitu pemain nomor 111. Karena waktu sudah hampir habis dan Ki-hun masih jauh dari kata berhasil, dia pun sangat gugup dan keringetan. Dan siapa sangka keringatnya ini jatuh ke dalam gulali ini dan malah memberinya ide, yaitu jika kita bisa melelehkan gulali ini maka bentuknya akan sangat mudah didapatkan. Dan tidak jauh dari Ki-hun tentunya, Hanmi pun sudah selesai menyelesaikan permainan ini dan dia pun mengoper korek apinya ke Deoksu. Dan para pemain lainnya yang melihat Ki-hun menjilati gulalinya akhirnya memiliki ide yang sama. Dan akhirnya mereka semua pun menjilati gulali ini. Hingga akhirnya sampailah di detik-detik terakhir. Dan untungnya Ki-hun berhasil menyelesaikan permainan ini. Setelah itu ada salah satu pemain yang memberontak. Dan dia pun berhasil membunuh salah satu seorang staf dan menyandra satu orang staf lagi.
Karena hal itu, para staf pun langsung membunuh semua orang yang ada di sini. Tapi tenang saja, Ki-hun sudah dibawa keluar dari sini. Nah, pemain yang menyandra staf ini akhirnya menyuruh untuk staf ini membuka topengnya. Dan setelah staf ini membuka topengnya, pemain ini pun kaget karena staf ini masih sangatlah muda. Akhirnya pemain ini pun memutuskan untuk bunuh diri. Karena terjadi pemberontakan dan hal ini jarang terjadi, akhirnya frontman pun langsung turun tangan. Dan di sini dia pun tanpa ragu langsung membunuh staf yang sudah membuka topengnya. Padahal staf ini masih sangatlah muda. Nah, tadi kan si pemain pemberontak sempat membunuh satu orang sebelumnya. Nah, staf yang dia bunuh adalah staf yang mengajak Junho untuk bicara empat mata setelah permainan selesai. Dan karena hal ini dia pun telah mati dan Junho menggunakan kesempatan ini untuk mengambil maskernya. Dan dia sekarang menjadi staf kotak yang bisa menyelinap ke mana saja. Dan episode ketiga pun sudah selesai. Terima kasih jika kalian menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena untuk series ini saya akan upload setiap hari. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.